Hai Quickers, selamat datang kembali di QuickTech ID, inti teknologi tanpa basa-basi. Setiap kali kamu menekan tombol play, miliaran data berpatu di balik layar. Gambar bergerak, suara muncul, dan semuanya terasa instan. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa video yang kamu tonton bisa begitu jernih? Padahal ukurannya kecil, dan jaringanmu juga pas-pasan. Jawabannya ada pada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu kodek. Kodek, singkatan dari coder-decoder, adalah otak di balik setiap video digital. Ia bertugas mengubah sinyal mentah menjadi data yang efisien, dan kemudian menguraikannya kembali saat kamu menekan tombol play. Tanpa kodek, 1 menit video Full HD bisa memakan ratusan gigabyte. Internet tidak akan sanggup menanganinya, dan YouTube mungkin tak akan pernah ada. Kodek adalah bahasa rahasia antara kamera dan komputer. Bahasa yang menentukan seberapa cepat video dikirim, seberapa tajam gambar ditampilkan, dan seberapa besar dunia bisa berbagi cerita secara digital. Namun, di balik kemampuannya yang tampak sederhana itu, ada pertarungan panjang tentang siapa yang paling efisien, siapa yang paling terbuka, dan siapa yang akan menguasai masa depan streaming dunia. Karena ternyata, di balik setiap video YouTube, Netflix, dan TikTok, ada perang senyap yang menentukan cara dunia menonton. Dan perang itu dimulai dari satu nama legendaris, yaitu H264. Sang Raja Lama, H264, dan masa kejayaannya. Sebelum TikTok, sebelum Netflix, bahkan sebelum YouTube viral, ada satu kodek yang menjadi fondasi seluruh video modern, yaitu H264. Lahir tahun 2003, kodek ini dikembangkan oleh dua lembaga besar yang merupakan otak di balik standar teknologi dunia, yaitu ITUT dan MPEG. ITUT merupakan lembaga di bawah PBB yang mengatur standar telekomunikasi dan video yang digunakan oleh operator jaringan global. Sedangkan MPEG adalah sebuah kelompok ahli di bawah organisasi ISO/IEC yang bertanggung jawab menciptakan standar kompresi untuk video dan audio, contohnya seperti MPEG-1, MPEG-2, dan MPEG-4. Mereka berkolaborasi dalam sebuah tim bernama JVT atau Joint Video Team untuk menjawab satu masalah besar. Bagaimana caranya video bisa dikirim dengan kualitas tinggi tanpa menghancurkan bandwidth dunia. H264 datang seperti keajaiban. Ia bisa membuat video berkualitas DVD dalam ukuran file yang 5 kali lebih kecil. Dan yang paling penting, ia bisa digunakan di hampir semua perangkat, mulai dari ponsel, kamera, laptop, hingga TV digital. Ketika era streaming hadir, H264 sudah siap menampung ledakan video global. Ia menjadi bahasa universal bagi miliaran klip, dan secara diam-diam membentuk cara manusia mengkonsumsi hiburan. Saking populernya, hampir 80% video di internet hingga hari ini masih dikompresi dengan H264. H264 sebenarnya dirancang sebelum era smartphone meledak, tapi begitu iPhone pertama muncul, kodek ini langsung jadi tulang punggung video mobile selama lebih dari 1 dekade. Sebuah umur yang luar biasa panjang di dunia teknologi. Namun, di balik kejayaannya, ada harga yang tak kecil secara harfiah. H264 adalah kodek berlisensi. Artinya, setiap perusahaan yang ingin menggunakannya harus membayar royalti ke konsorsium yang mengaturnya. YouTube, Zoom, Netflix, semua membayar mahal untuk efisiensi ini. Bagi sebagian orang, itu wajar. Tapi, bagi sebagian lain, itu dianggap sebuah belenggu. Dan seperti setiap kerajaan besar, kejayaan H264 menimbulkan dua kubu baru. Kubu pertama yang ingin mempertahankan kekuasaan, dan yang lainnya yang ingin membebaskan dunia dari lisensi. Satu pihak meneruskan jalur resmi, HEVC, penerus sah dari H264 dengan efisiensi yang lebih tinggi. Sementara pihak lain seperti Google menyatakan perang terbuka lewat kodek baru bernama VP9. Perang kodek pun dimulai, dan taruhannya bukan hanya kualitas video, tapi juga siapa yang menguasai masa depan internet. Pecahnya dua dunia, HEVC dan VP9. Setelah H264 memerintah lebih dari 1 dekade, dunia video digital mulai berubah. Resolusi meningkat, bitrate membengkak, dan internet global mulai kewalahan. Maka, tibalah saatnya sang penerus naik tahta. Tahun 2013, dunia menyambut H265 atau HEVC
singkatan dari High Efficiency Video Coding. Kodek ini masih dibuat oleh MPEG dan ITUT dengan janji luar biasa. Video tetap bisa jernih, tapi ukuran filenya 50% lebih kecil dari H264. Ia cepat diadopsi di dunia industri, mulai dari Blu-ray 4K, TV premium, hingga iPhone generasi baru. Bagi banyak pihak, HEVC adalah masa depan kompresi video. Namun, ada satu masalah besar, lisensi. HEVC secara teknis luar biasa. Namun, dari sisi bisnis, ini adalah mimpi buruk. Kodek ini tidak dikuasai oleh satu lembaga, melainkan oleh puluhan pemegang paten yang tersebar di 3 kelompok paten atau paten pools berbeda. Yang pertama, ada MPEG-LA, kelompok paten tertua, anggotanya termasuk Apple dan Samsung. Yang kedua, ada HEVC Advanced, anggotanya termasuk Dolby Labs, Microsoft, dan Huawei. Sedangkan yang ketiga, ada Veloz Media. Anggotanya termasuk Ericsson, Panasonic, Sharp, dan Sony. Setiap perusahaan yang ingin menggunakan HEVC di ponsel atau TV mereka harus bernegosiasi dan membayar royalti ke setiap kelompok ini, seringkali dengan skema yang rumit dan mahal. Masih bingung maksudnya? Jadi gini, bayangkan ini seperti membuat sebuah smartphone. Untuk bisa menjual smartphone yang mendukung HEVC, produsen seperti Samsung atau Xiaomi tidak cukup hanya membayar satu lisensi. Mereka harus membayar royalti ke MPEG-LA, katakanlah untuk paten A, B, dan C. Selanjutnya ke HEVC Advanced untuk paten C, D, dan E, dan membayar ke Veloz Media untuk paten F, G, dan lagi-lagi paten D. Perhatikan, mereka harus membayar paten seperti C dan D 2 kali atau lebih karena paten yang sama tersebar di kelompok yang berbeda. Belum lagi, ada beberapa perusahaan besar lain seperti Nokia dan Qualcomm yang menuntut pembayaran secara terpisah di luar 3 kelompok tadi. Skema yang tumpang tindih, mahal, dan tidak pasti inilah yang membuat perusahaan-perusahaan raksasa streaming seperti Google mundur teratur. Google memutuskan untuk membuat jalannya sendiri. Mereka meluncurkan VP9, kodek yang sepenuhnya gratis dan open source. Tujuannya sederhana, membuat kompresi seefisien mungkin tanpa 1 sen pun biaya lisensi. Dan karena YouTube adalah milik Google, VP9 langsung punya panggung terbesar di dunia. Perlahan tapi pasti, jutaan video mulai dikodekan ulang dengan kodek baru ini. YouTube mulai melakukan transisi besar-besaran ke VP9 pada tahun 2015. Dalam hitungan bulan, ribuan video 4K di-re-encode ulang, membuat VP9 mendominasi video resolusi tinggi jauh sebelum banyak orang tahu apa itu VP9. Hasilnya luar biasa. YouTube berhasil menghemat bandwidth hingga 30–40% dibanding H264 tanpa mengorbankan kualitas visual. Sementara itu, HEVC tetap bertahan di kubu premium, digunakan oleh Apple, Netflix, dan industri penyiaran tradisional. Dunia pun terbelah menjadi 2, kubu terbuka dan kubu berlisensi. Dari luar, ini terlihat seperti sekedar perbedaan teknis, tapi di balik layar, ini adalah perbedaan filosofi. Satu pihak percaya bahwa kompresi video harus jadi teknologi publik, sementara pihak lain ingin menjaga model bisnis berbasis hak paten. Dan dua dunia ini tidak lagi berjalan berdampingan, mereka berjalan berlawanan arah. Namun, secara teknologi selalu berulang. Ketika dunia mulai jenuh dengan dinding lisensi dan paten, lahirlah satu ide besar, sebuah mimpi tentang kodek universal, bebas, dan terbuka untuk semua. Dan disitulah kisah AV1 dimulai. AV1, mimpi kodek tanpa lisensi. Setelah dunia terpecah antara HEVC dan VP9, muncul satu kesadaran bersama. Perang lisensi ini tidak bisa dibiarkan selamanya. Video telah jadi bahasa universal internet, dan bahasa universal itu seharusnya bebas digunakan. Tahun 2015, lahirlah sebuah aliansi yang sangat tidak biasa. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Netflix, Amazon, Meta, Microsoft, hingga Apple bersatu dalam satu wadah bernama Alliance for Open Media atau EU Media. Tujuannya jelas, membangun kodek masa depan yang terbuka, efisien, dan bisa menjadi standar untuk seluruh internet, tanpa biaya lisensi, tanpa batasan paten. Dari kolaborasi itu, lahirlah AV1 atau EU Media Video One, sebuah kodek yang membawa janji besar,
30% lebih efisien dari VP9, dan bisa menandingi UFC tanpa Rp1 pun biaya royalti. Namun, di balik idealismenya, AV1 bukan tanpa tantangan. Proses encoding AV1 jauh lebih berat dibandingkan pendahulunya. Butuh daya komputasi tinggi dan waktu yang lama untuk mengompresi satu video. Bahkan, di awal kemunculannya, hanya server besar seperti YouTube dan Netflix yang sanggup memprosesnya secara masif. Tapi, seperti semua teknologi, efisiensi datang seiring waktu. Tahun demi tahun, dukungan terhadap AV1 mulai tumbuh. Browser seperti Chrome dan Firefox sudah mendukung pemutaran AV1 secara natif. Netflix mulai menguji AV1 untuk pertama kalinya di aplikasi Android pada tahun 2020. Dimulai dari konten anak-anak karena algoritmenya lebih mudah diprediksi untuk pengujian awal. Dan sekitar tahun 2023-2024, chipset smartphone modern, mulai dari Snapdragon hingga Apple Silicon, mulai menanamkan hardware decoder AV1 langsung di dalamnya. Artinya, mimpi I/O Media mulai jadi kenyataan. Kodek gratis, efisien, dan universal kini benar-benar siap menjangkau semua layar. Faktanya, banyak video YouTube 4K hari ini sebenarnya sudah dikompresi dengan AV1 tanpa kamu sadari sama sekali. Kualitasnya lebih tajam, hemat kuota, dan proses streaming lebih stabil di jaringan lemah. Namun, seperti semua kisah besar di dunia teknologi, setiap revolusi pasti memunculkan perlawanan. AV1 boleh jadi simbol kebebasan, tapi bagi industri yang hidup dari lisensi, keberadaan kodek gratis seperti ini adalah ancaman langsung terhadap model bisnis mereka. Dan karena itu, dunia MPEG tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan dua senjata baru, lebih efisien, lebih modern, dan lebih eksklusif. Inilah awal dari perlawanan balik industri lama. H266 atau VVC dan MPEG-5 atau EVC. Perlawanan balik H266 VVC dan MPEG-5 EVC. Setelah AV1 mulai menarik perhatian dunia, MPEG menyadari satu hal. Mereka tidak bisa membiarkan standar industri berpindah tangan begitu saja. Selama puluhan tahun, keluarga H-Series dan MPEG standar menjadi fondasi hampir seluruh video di dunia. Dan bagi mereka, efisiensi bukan hanya soal teknologi, tapi soal menjaga warisan. Tahun 2020, dunia MPEG memperkenalkan dua senjata baru. Yang pertama, H266 atau VVC atau Versatile Video Coding. Kodek ini dirancang sebagai penerus langsung HEVC dengan efisiensi 40 hingga 50% lebih baik. Ia mampu menangani resolusi 8K, video 360, hingga virtual reality. Sebuah karya teknik yang luar biasa rumit dan juga luar biasa mahal untuk diadopsi. Karena sama dengan pendahulunya, H266 masih terikat lisensi dan paten. Kali ini lebih terorganisir, tapi tetap berbayar. Bagi industri penyiaran profesional, ini tidak masalah. Namun bagi platform web, setiap lisensi berarti biaya tambahan per perangkat, per pengguna, dan per video. Itulah titik lemahnya. Untuk menjembatani dunia terbuka dan dunia bisnis, MPEG juga meluncurkan MPEG-5 EVC atau Essential Video Coding. Ini merupakan konsep yang unik. Ia punya dua lapisan. Lapisan baseline yang bebas lisensi, bisa digunakan siapapun dan gratis. Namun, untuk performa maksimal, ada main profile yang memerlukan lisensi komersial. Pendekatan ini menunjukkan sisi baru MPEG, lebih fleksibel, lebih realistis, tapi tetap menjaga kepemilikan intelektual mereka. Dalam banyak hal, MPEG kini seperti kerajaan tua yang menyesuaikan diri dengan zaman. Mereka tahu efisiensi teknis saja tidak cukup, tapi mereka juga tidak ingin kehilangan kendali atas sistem yang mereka bangun sendiri. H266 dan EVC bukan hanya kodek baru, melainkan simbol upaya industri lama untuk tetap relevan di tengah arus besar open source yang semakin kuat. Namun, sementara MPEG berjuang mempertahankan posisi, di balik layar, I/O Media sudah menatap babak berikutnya. AV2, penerus kodek tanpa lisensi. Setelah AV1 membuka era kodek bebas lisensi, I/O Media tidak berhenti di situ. Mereka menyiapkan penerusnya, yaitu AV2. Tujuannya sederhana, tapi ambisius. Menciptakan kodek terbuka yang lebih efisien, lebih siap masa depan, dan bisa menangani dunia video yang makin kompleks. Dari streaming 8K sampai konten IR dan multiview. Menurut pengujian awal,
AV2 menawarkan peningkatan efisiensi sekitar 30% dibanding AV1. Artinya, kualitas yang sama bisa dicapai dengan bitrate sepertiga yang lebih kecil. Atau sebaliknya, kualitas bisa naik di bitrate yang sama. Namun, yang menarik bukan cuma angkanya. AV2 membawa dukungan untuk konten layar, multikamera, dan video interaktif. Sesuatu yang dulu tidak terpikirkan saat dunia masih fokus di film dan televisi. Kenapa ini penting? Karena dunia video kini jauh lebih beragam. Yang pertama, konten layar atau screen content. AV2 dirancang untuk video seperti tutorial dan screen sharing. Konten ini didominasi oleh teks tajam dan warna solid. Jika dikompresi dengan cara lama, teks akan kabur. AV2 memastikan ketajaman piksel pada grafis tetap terjaga, sesuatu yang sangat krusial untuk konten edukasi dan pekerjaan. Yang kedua, ada multikamera. Ini bukan lagi tentang satu sudut pandang. Kodek ini mendukung banyak feed dari banyak kamera, misalnya saat siaran olahraga. Dengan mengenali kesamaan di antara sudut pandang yang berbeda, AV2 dapat mengompres seluruh video set dengan lebih efisien, bukan per kamera secara individual. Yang ketiga, video interaktif. Dan yang paling revolusioner, dukungan untuk VR dan video 360 derajat. Kodek tradisional memproses seluruh area 360 derajat, meski mata kamu hanya melihat sebagian kecil. AV2 mampu fokus pada area yang sedang kamu lihat atau high quality region dan dapat mengopresi sisanya dengan agresif. Ini adalah kunci agar streaming 8K atau AR bisa berjalan lancar tanpa menghabiskan kuota gila-gilaan. Dalam desainnya, AV2 tetap memakai arsitektur kompresi hybrid tradisional, tapi dengan ruang terbuka untuk eksperimen berbasis machine learning di masa depan. Artinya, walau belum berbasis AI, AV2 memang disiapkan agar siap menampung pendekatan kompresi yang lebih pintar, data-driven, efisiensi, dan adaptif. Namun, seperti AV1 dulu, tantangan utamanya tetap sama, encoding yang berat dan dukungan hardware yang belum merata. Tapi, dengan dukungan penuh dari I/O media dan nama-nama besar di baliknya, industri menilai bahwa AV2 bisa diadopsi jauh lebih cepat. Bahkan, beberapa perusahaan seperti Google dan Netflix sudah menguji versi awal di server internal mereka. Jika jadwal rilis sesuai, kita akan melihat AV2 mulai hadir di tahun 2025. Dan mungkin saja bisa jadi kodek utama untuk video 4K sampai 8K di plafon besar dalam 2 tahun ke depan. AV2 bukan lagi sekedar tentang membuat file video lebih kecil, tapi tentang menyiapkan dunia untuk cara baru menonton, di mana setiap piksel bukan hanya dikompresi, tapi juga dipahami. Kodek berbasis AI. Saat kompresi, mulai belajar sendiri. Selama puluhan tahun, kompresi video bergantung pada rumus, blok piksel, transformasi, dan prediksi gerakan. Semuanya hasil dari logika manusia. Tapi sekarang muncul babak baru, kompresi yang tidak lagi dirancang, melainkan dilatih. Beberapa tahun terakhir, riset dari Meta, Google DeepMind, dan Nvidia memperkenalkan apa yang disebut dengan AI-based video codec, sistem yang belajar memahami gerakan dan tekstur layaknya mata manusia. Alih-alih menghitung selisih antar frame, neural codec ini mengenali pola visual, mana bagian penting untuk dipertahankan, dan mana detail yang bisa dikompres tanpa terlihat hilang. Hasilnya sangat mencengangkan. Beberapa eksperimen menunjukkan kualitas setara dengan H265 dengan bitrate yang bisa 50% lebih kecil. Namun, teknologi ini masih tahap riset. Encodingnya berat, modelnya kompleks, dan belum ada standar industri resmi seperti AV1. Tapi, arahnya sudah jelas. Kita sedang menuju masa di mana kompresi video belajar sendiri dari miliaran gambar yang pernah dilihat. Dulu, kita mengajar mesin untuk menyalin cara pandang manusia. Sekarang, kita membiarkan mesin belajar bagaimana cara melihat. Dari kompresi ke pemahaman. Setiap generasi kodek lahir dari kebutuhan zamannya. H264 hadir saat internet baru saja belajar streaming. VP9 menantang model lisensi lama. AV1 membuka gerbang kebebasan kompresi terbuka. H266 dan EVC mencoba mempertahankan tatanan industri yang mapan. Dan kini, AV2 melangkah ke depan,
membawa janji efisiensi dan fleksibilitas untuk dunia yang serba visual. Namun, kalau kita perhatikan, evolusi ini bukan hanya tentang ukuran file yang semakin kecil, melainkan tentang bagaimana manusia terus berusaha mengajar mesin untuk memahami gambar, tentang gerakan, cahaya, dan detail yang mata kita anggap alami. Kodek pada akhirnya adalah bahasa persepsi digital. Setiap versinya mencoba mendekatkan komputer pada cara manusia melihat dunia. Dari tombol play pertama di YouTube hingga dunia VR dan streaming 8K, perjalanan kodek adalah cerminan dari evolusi kita sendiri. Bagaimana kita beradaptasi, mengefisiensikan, dan berinovasi dalam batas-batas teknologi. Dan kini, kita berada di batas baru. Apakah itu akan menjadi akhir dari perang kodek? Atau justru awal dari cara baru mesin memahami dunia visual? Akhir kata, seperti biasa, QuickTech ID, inti teknologi tanpa basa-basi.